Saya buka aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Minggu lalu kita sudah belajar mengenai inferensi statistik. Kemudian kita sudah membahas mengenai estimasi interval satu populasi untuk mean dan proporsi. Terakhir, sepertinya saya masuk ke contoh soal yang inferensi statistik satu populasi sebarang ya. Terakhir kita bahas ini ya. Iya, Bu. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu sekarang kita akan bahas mengenai uji hipotesis proporsi satu populasi sebarang. Nah, hipotesisnya di sini dibedakan menjadi 3 kasus, yaitu H0-nya. Yang kasus pertama, H0-nya itu P sama dengan P0, H1 P tidak sama dengan P0, kemudian yang kasus kedua, P kurang dari sama dengan P0. Kemudian kasus ketiganya, H0-nya P lebih besar sama dengan P0. Nah, tingkat signifikansi alfanya masih sama, biasanya diketahui. Nah, statistik ujinya, nilai Z-nya itu adalah rumusnya P hat minus P0 dibagi dengan akar P0 dikalikan 1 minus P0 dibagi N. Nah, distribusi Z di sini nanti merupakan distribusi normal standar. Kemudian kita bahas juga daerah penolakan. Nah, kalau untuk kasus pertama, itu H0 ditolak jika Z lebih besar Z alfa per 2, atau Z kurang dari minus Z alfa per 2. Kemudian yang kedua, H0 ditolak, kasus kedua, H0 ditolak jika Z lebih besar Z alfa. Kasus ketiganya, H0 ditolak jika Z kurang dari minus Z alfa. Nah, kita lihat saja contohnya di sini. Nah, ini kan sudah kita bahas nomor 1 yang kemarin. Nah, sekarang di sini yang kita lihat contoh nomor 2. Sebuah ahli marketing di suatu perusahaan pembuatan pasta itu percaya bahwa 40% pecinta pasta itu memilih lasagna. Jadi pasta itu kan jenisnya ada macam-macam. Ada spaghetti, kemudian ada lasagna, ada fettuccine, dan sebagainya. Nah, dia percaya bahwa 40% dari pecinta pasta itu memilih lasagna. Kemudian kita ambil sampel dari 20 orang pecinta pasta, itu ternyata 9 orang itu memilih lasagna. Nah, sekarang kita mau menguji apakah klaim dari expert atau ahli tersebut itu benar atau tidak. Atau klaim dari expert tersebut didukung oleh data atau tidak. Berarti yang nomor 2 ini kita mau melakukan uji hipotesis. H0-nya apa di sini yang mau kita uji? H0-nya apa? Kita mau membuktikan apa sih di sini? Kita kan mau membuktikan bahwa proporsi pecinta pasta yang memilih lasagna itu 40%, ya kan? Berarti di sini kita mau mengecek atau menguji apakah P itu sama dengan 0,4. Nah, yang H1-nya lawan dari H0 itu P tidak sama dengan 0,4. Kemudian ini pernyataan uji hipotesisnya. Kita lihat tingkat signifikansinya atau alfanya. Alfanya di sini kita pakai 0,05. Nah, kemudian kita lihat uji statistik ujinya. Nah, statistik ujinya. Nah, tadi rumusnya Z itu sama dengan P hat minus P0 dibagi apa? P0 1 minus P0 dibagi N. Akar P0 1 minus P0 dibagi dengan N. Nah, kita lihat P hat ini merupakan proporsi pecinta lasagna dari sampelnya.
Kita tahu total sampelnya itu 20, yang memilih Lazaknya itu 9. Jadi proporsinya adalah 9/20 dikurangi P0-nya 0,4 dibagi akar dari 0,4 dikalikan 0,6 dibagi dengan 20. Nah, ini statistik ujinya. Kalau kita hitung, dia akan sama dengan 0,46. Nah, sekarang kita lihat daerah penolakan. Daerah penolakan itu H0 ditolak. Ini kasus yang pertama, jika Z, nilai Z statistik ujinya itu lebih besar Z alfa per 2, atau nilai Z itu kurang dari minus Z alfa per 2. Nah, kita tahu alfanya itu adalah 0,05, maka alfa per 2 itu adalah Z 0,025. Nah, Z 0,025 itu adalah 1,96. Jadi di sini kita lihat apakah 0,46 itu lebih besar dari 1,96, kan tidak. Kurang dari min 1,9 juga tidak. Itu artinya apa? Berarti di sini kesimpulannya adalah H0 kita itu tidak ditolak. Nah, H0 tidak ditolak itu artinya bahwa klaim expert itu didukung oleh data, atau klaim expert tersebut benar atau didukung oleh data. Nah, seperti itu. Oke, dipahami dulu. Kalau ada yang belum jelas, silakan ditanyakan. Ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada, kita lihat yang nomor 3. Di sini, suatu survei menyatakan bahwa dalam suatu daerah tertentu, 20% rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian, suatu program pengentasan kemiskinan dilaksanakan pada daerah tersebut. Untuk mengetahui apakah program tersebut berhasil, sampel sebesar 400 rumah tangga diambil dari daerah tersebut. Nah, dari sampel 400 tadi, 68 diantaranya itu dinyatakan berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berhasilkah program ini? Oke, jadi diketahui di suatu daerah itu 20% rumah tangganya berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian kita mengadakan program untuk meningkatkan istilahnya pendapatan rumah tangga tersebut. Nah, setelah kita beri program, kita ambil sampel untuk melihat apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, ternyata dari 400 rumah tangga yang kita ambil sampel, itu 68 masih tetap berada di bawah garis kemiskinan. Nah, sekarang kita mau disuruh menguji apakah berhasil program tersebut atau tidak. Nah, oke, program ini dikatakan berhasil jika apa? Jadi kita tahu proporsi daerah tersebut, rumah tangga yang berada di bawah garis kemiskinan itu 0,2. Kemudian kita lakukan program di situ. Setelah dilakukan program, kita mau melihat apakah berhasil atau tidak. Kita ambil sampel 400
keluarga, di sini ada 68, ternyata masih berada tetap di bawah garis kemiskinan. Nah, berarti di sini suatu program itu berhasil atau tidak itu artinya apa? Artinya bagaimana? Proporsi yang di sini kalau programnya itu berhasil lebih dari 0,2 atau kurang dari 0,2? Kurang dari 0,2. Ya, berarti di sini kita mau melihat H0 H1-nya. H1-nya itu adalah P kurang dari 0,2. H0-nya berarti ini P lebih besar sama dengan 0,2. Ini. Kemudian tingkat signifikansinya ketahui nggak? Ya, alfanya 0,05. Nah, kemudian kita lihat statistik ujinya. Z-nya itu kan sama dengan P hat minus P0 dibagi akar P0 1 minus P0 dibagi dengan N. Berarti di sini 68 dibagi 400 berapa? Bentar. 68 dibagi 400. 0,17. 0,17 dikurangi 0,2 dibagi dengan akar 0,2 dikali 0,8 dibagi 400. Nah, ini berapa hasilnya? Ini min 0,03 dibagi 0,2 dikali 0,8 dibagi 400. 0,0004. Berarti akarnya 0,02 ya? Benar nggak? Betul, Bu. Nah, berarti di sini ada min 3/2 ya? Ya kan? 1,5 berarti. Ya. Nah, kemudian kita lihat daerah kritiknya atau daerah penolakannya. H0 ditolak jika apa? Kita lihat di sini, ini kasus keberapa? Kalau yang P lebih besar sama dengan 0,2, berarti ini. Kasus ketiga, H0 ditolak jika Z kurang dari min Z alfa. Z kurang dari min Z alfa. Nah, kita lihat dengan Z 0,05-nya itu berapa? Z 0,05 itu kita buka tabel normal 0,05. Berarti di sini 1,645. Jadi di sini 1,645 minusnya. Nah, kita lihat apakah min 1,5 itu kurang dari min 1,645? Bagaimana? Apakah ini nilainya kurang dari min 1,645? Min 1,5 sama min 1,645 itu kecil yang mana? Min 1,645. Min 1,645. Berarti di sini Z-nya itu kan tidak kurang dari min 1,645 kan? Artinya apa di sini? H0-nya ditolak atau tidak ditolak? Tidak ditolak, Bu. Ya, H0 tidak ditolak. Kalau H0 tidak ditolak artinya apa? Proporsinya bagaimana?
H0 kita ini. Kalau tidak ditolak berarti kan proporsi kita itu masih lebih besar sama dengan 0,2, ya kan? Berarti proporsi rumah tangga yang di bawah garis kemiskinan itu masih lebih besar sama dengan 20%. Artinya apa di sini? Programnya berhasil atau tidak? Tidak berhasil, Bu. Ya, ini program tidak berhasil. Oke, dipahami dulu, nanti kalau belum jelas silahkan ditanyakan. Permisi, Ibu. Ya. Boleh nggak, Bu, untuk diulang logikanya untuk H0 dan H1? Saya masih kurang menangkap. Yang mana? Logikanya H0 sama H1. Maksudnya kayak H0 itu ditolak kenapa, H1 tuh kemudian kok bisa lebih kecil dari 0,2 seperti itu, Bu. Oke. Nah, kita lihat saja dari misalnya ini. Yang nomor 2 itu kan pasta lover itu kan percaya bahwa 40% itu pasti memilih lasaknya. Berarti kan kita mau menguji apakah pernyataan klaim dari expert ini benar atau tidak, ya kan? Nah, kemarin kita sudah bahas H0 itu apa? H0 itu kan pernyataan yang tidak ada bedanya. Ya kan? Atau dia tidak apa kemarin yang di sini. H0 itu mana H0? Nah, ini H0 adalah hipotesis yang akan diuji yang berupa suatu pernyataan tidak adanya perbedaan atau tidak adanya hubungan. Berarti di sini kita lihat proporsinya itu kan tidak adanya perbedaan berarti 0,4. P-nya sama dengan 0,4, nanti H1 kan lawan dari H0. P tidak sama dengan 0,4. Nah, sekarang kita lihat di sini. Nomor 3, yang nomor 3. Survei menyatakan suatu daerah tertentu itu 20% rumah tangga berada di bawah garis kemiskinan. Kemudian kita lakukan program di situ. Nah, dari program di situ, kita mau melihat apakah program tersebut berhasil atau tidak. Nah, program tersebut dikatakan berhasil jika apa? Kan jika prosentasenya itu kurang dari 20% kan? Karena dia bisa menurunkan prosentase rumah tangga yang di bawah garis kemiskinan. Makanya di sini H1-nya itu kenapa P kurang dari 0,2. Kemudian H0-nya P tidak lebih besar sama dengan 0,2 karena ini kan tidak adanya perbedaan. Berarti ini kita anggap dia masih sama atau lebih besar 0,2. Seperti itu. Jelas atau masih bingung? Jelas, Bu. Terima kasih. Ada pertanyaan lain? Nah, kalau belum ada, coba kalian kerjakan nomor 4 di sini. Saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Coba dikerjakan nomor 4.
Bagaimana? Ada yang sudah selesai? Yang nomor 4A saja dulu. Pernyataan hipotesisnya apa? 4A itu kan kita mau melakukan uji hipotesis. H0, H1-nya apa? Bagaimana? Kita mau menguji apa sih di sini? Pernyataan banyaknya pemuda di kota yang lulus itu lulus Ya, tinggi itu 60%. lebih dari 60%. Berarti kan di sini kita mau menguji apakah P itu benar lebih dari 60% atau tidak, ya kan? H0-nya P kurang dari sama dengan 0,6. Nah, kita mau menguji ini. Kemudian tingkat signifikansinya yang kita pakai apa? Berapa? Alfanya berapa? Diketahui nggak? Nah, ini tingkat signifikansinya 5%. Berarti kan di sini alfanya 0,05. Statistik ujinya berapa nilai Z-nya? Kan ini P hat minus P0 dibagi akar P0 1 minus P0 dibagi dengan N. P hat-nya berapa di sini? Sampelnya berapa? Proporsi sampel. Dari 150, 103 itu lulusan perguruan tinggi. Berarti proporsinya berapa? 103 per 150. 3 per 150, ya kan? P0-nya 0,6. Dibagi akar 0,6 dikali 0,4 dibagi dengan 150. Hasilnya berapa nilai Z-nya? Ajak main deh, dia nambah. 2,175. Oke. Kemudian daerah penolakannya di mana? Daerah kritiknya. H0 ditolak jika apa? Bagaimana H0 ditolak jika ini kasus keberapa ini? Kalau yang P lebih besar, H1-nya P lebih besar 0,6. Kita cek Kedua bukan, Bu. Kasus kedua. Berarti kan kita mau cek apakah Z lebih besar Z alfa, ya kan? H0 ditolak jika Z lebih besar Z alfa. Nah, dengan Z 0,05 tadi kita sudah dapatkan 1,645. Nah, kita lihat di sini. Nilai Z ini, nilai Z alfa ini. Kesimpulan kita apa? H0 ditolak apa tidak ditolak? Ditolak. H0 ditolak. Berarti artinya apa di sini kalau H0-nya ditolak? Prosentasenya bagaimana? Naik. Prosentasenya benar, dia lebih dari 0,6 kan? Berarti di sini perkiraan tersebut itu sudah didukung oleh data. Prosentase pemuda lulusan perguruan tinggi lebih dari 60% dan ini didukung oleh data. Nah, ini yang uji hipotesis. Sekarang yang interval konfidensi. 95% interval konfidensinya. Itu terletak di mana? P-nya terletak antara nilainya berapa sampai berapa untuk yang B?
Bagaimana? Kan kita mau lihat interval konfidensi. Interval konfidensi kan rumusnya yang di sini. Yang ini. Ini B, misalnya A. Dengan nilai B-nya itu adalah P hat minus Z. Alfa per 2 akar dari P hat 1 minus P hat dibagi dengan N. Nah, nanti A-nya itu adalah P hat plus Z alfa per 2 akar dari P hat 1 minus P hat dibagi dengan N. Coba kalian cari nilainya ini. Berapa nilai B dan A-nya? Nilai B-nya berapa?
Kan di sini pH-nya kalian sudah tahu 103/150. N-nya 150. Z alfa per 2 itu Z 0,025. Biasanya 1,96. Ya, ini sudah ada. B-nya itu dari 0,614 sampai 0,76. Kita bulatkan saja. Berarti di sini 95% interval konfidensinya itu adalah P-nya terletak antara 0,614 dan 0,759 aja. 759. Nah, ini. Nah, sekarang kita mau melihat adakah hubungan antara interval konfidensi di sini dengan kesimpulan dari nanti uji hipotesis. Kita lihat. Jadi sampai yang ini. Nah, kita lihat. Nah, kalau kita punya interval konfidensi 1 minus alfa dikali 100%, misalnya untuk mu, untuk P nanti sama, analog, itu kan rumusnya yang diberikan seperti di sini. Nah, kita tahu untuk uji hipotesis min, dengan tingkat signifikansi alfa, untuk kasus yang pertama, yang mu sama dengan mu 0 versus mu tidak sama dengan mu 0, daerah penolakan itu kan terletak antara Z lebih besar, daerah penolakan itu berada di Z lebih besar Z alfa per 2 atau Z kurang dari minus Z alfa per 2. Sehingga dari sini kalau daerah penolakannya di sini, daerah penerimaannya itu berada di antara min Z alfa per 2 kurang dari Z alfa per 2. Dan kita tahu nilai Z di sini statistik ujinya adalah X bar min mu 0 per sigma per akar N. Nah, dari ini, itu kita bisa melakukan suatu mengarrange persamaan, sehingga kita akan dapatkan batas nilai mu 0 itu terletak antara X bar min Z alfa per 2 sigma per akar N kurang dari mu 0 kurang dari X bar plus Z alfa per 2, dikali sigma per akar N. Nah, ini merupakan daerah penerimaannya, mu 0-nya. Jadi, penerimaan H0. Jadi, kalau kita lihat mu 0-nya, kalau berada di interval konfidensi, ini kan nilainya hampir sama ya, untuk yang dua ini. Kita lihat. Nah, kalau mu 0-nya terletak di interval konfidensi, nilainya itu berarti H0-nya diterima. Tapi kalau tidak, itu artinya H0-nya ditolak. Jadi sama seperti tadi, kita lihat di sini yang uji hipotesis, itu kan kita tahu kesimpulan kita H0 ditolak. Nah, kita punya 95% interval konfidensi itu di sini. Kita lihat sekarang. P0 kita 0,6. 0,6 apakah masuk di interval konfidensi? Nilai 0,6 masuk di sini tidak? 0,60. Masuk di sini tidak? Tidak, Bu. Tidak. Berarti dari sini kita tahu bahwa H0-nya itu tidak diterima. Nah, berarti benar kesimpulan kita H0 kita tolak. Nah, seperti itu. Jadi ada hubungan antara uji hipotesis dengan interval konfidensi. Nah, di interval konfidensi itu kita mau mencari daerah penerimaan H0. Yaitu kita harus tahu mu 0 dan P0 yang masuk ke sini. Nanti kalau nilai P0-nya masuk sini, berarti kesimpulan kita H0-nya itu diterima. Namun kalau dia tidak masuk, itu artinya H0-nya ditolak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Dipahami dulu, kalau belum jelas, silahkan tanyakan. Ibu, saya izin bertanya.
Ya. Saya belum paham yang mencari ZA-nya gimana, Z alfanya gimana? Z alfa itu kan ini Z 0,05 ya kan? Misalnya ini. Berarti kita lihat tabel normalnya. Buka tabel normal, kalian cari nilai Z di sini kecil yang punya luas areanya itu 0,05. Kita cek yang punya luas area 0,05. 0,05 kan berada antara ini dan ini. Ya kan? Nah, kita lihat jarak 0,05 ke sini itu kan 0,005. Kemudian jarak ke sini juga sama. Berarti 0,05 itu kan terletak di tengah-tengahnya. Nah, kita lihat untuk yang ini itu kan nilainya min 1,64. Kemudian yang di sini min 1,65. Berarti tengah-tengahnya itu adalah min 1,645. Seperti itu. Jelas? Oh iya, jelas, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Ada pertanyaan lainnya? Nah, kalau belum, saya lanjutkan. Nah, di sini ini hanya ringkasan saja. Jadi kalau parameternya min, nanti statistik ujinya nilai rumusnya seperti ini. Kalau proporsi seperti ini. Kemudian interval konfidensi rumusnya ini ya untuk min, kemudian ini hipotesis alternatifnya dan ini daerah kritiknya. Nah, sekarang kita mau bahas inferensi statistik satu populasi normal. Tadi kan kita bahas yang satu populasi sebarang. Jadi di sini datanya dianggap berdistribusi normal. Kalau yang pertama tadi data kita anggap dia berdistribusi sebarang. Nah, di sini ukuran sampel tidak harus besar. Nah, jenis parameter untuk satu populasi normal itu yang biasanya kita uji itu uji min-nya atau variansinya. Nah, nanti distribusi samplingnya atau distribusi dari statistik ujinya itu bisa saja dia berdistribusi normal, berdistribusi T maupun berdistribusi chi-square atau chi-kuadrat di sini. Jadi kita lihat saja satu persatu. Nah, kita tahu pada saat kita membahas distribusi normal, kita kan bisa mengubah misalnya X berdistribusi normal dengan minnya mu, variansinya sigma kuadrat, itu kan kita bisa ubah ke distribusi normal standar, ya kan? Dengan rumusnya Z-nya itu akan sama dengan X min mu dibagi sigma. Nah, misalnya di sini kita punya data X1, X2, sampai Xn itu berdistribusi normal, minnya mu, variansinya sigma kuadrat. Maka kita bisa bawa variabel random Z yang sama dengan X bar, rata-rata dari data di sini, dikurangi mu per sigma per akar N, dia akan berdistribusi normal standar. Nah, ini kan bukti bunyi teorema limit pusat yang kita sudah bicarakan kemarin. Nah, kalau distribusi T itu jika X1 sampai Xn kita punya N data, itu dia berasal dari populasi normal, minnya mu variansi sigma kuadrat, maka kalau yang di sini sigma itu kan standar deviasi dari populasi, ketahui. Standar deviasi populasi. Jadi kita pakai yang Z, itu kalau standar deviasi dari populasi itu diketahui. Nah, sekarang di sini kita punya data, dia berdistribusi normal, minnya mu variansinya sigma kuadrat, maka nanti variabel random yang sama dengan X bar min mu per S per akar N itu akan berdistribusi T dengan derajat bebasnya adalah N-1. Nah, untuk N yang semakin besar, nanti distribusi T itu akan mendekati distribusi normal. Jadi di sini S-nya itu adalah standar deviasi dari sampel yang diketahui. Jadi kalau ini yang normal, itu kalau kita punya standar deviasi atau variansi dari populasi itu diketahui. Namun kalau nanti standar deviasi atau variansi dari populasi tidak ketahui, yang diketahui itu standar deviasi dari sampel, kita gunakan distribusi T. Nah, ini kalau chi-square. Jadi kalau kita punya
data X1 sampai XA itu berdistribusi normal dan dia independen, maka nanti distribusi variabel random yang merupakan jumlahan kuadrat dari masing-masing data, dia akan berdistribusi chi-square dengan derajat bebasnya K, min-nya itu adalah ekspektasinya itu K, variansinya adalah sama dengan 2K. Nah, itu. Ini hanya chi-square n-1. Nanti kalian bisa baca sendiri. Nah, di sini inferensi, kita lihat rumus-rumus inferensi statistik satu populasi normal. Jadi kalau untuk min mu, nah ini kalau sigma kuadratnya diketahui atau variansi dari populasi diketahui, kita pakai rumus statistik uji yang Z di sini. Nanti interval konfidensi masih sama rumusnya. Hipotesis alternatif, daerah kritik juga sama, seperti yang kita bahas di atas. Nah, kalau misalnya sigma kuadratnya tidak diketahui atau variansinya tidak diketahui, kita pakai distribusi T di sini. Kita ganti sigmanya dengan S. Namun sekarang distribusinya bukan normal lagi, tapi dia distribusi T dengan derajatnya N-1. Nah, di sini interval konfidensi kita ganti yang Z alfa per 2 menjadi T N-1 alfa per 2. Jadi ini distribusi T dengan derajat bebasnya N-1 untuk nilai interval konfidensinya alfa per 2. Nah, ini nanti daerah kritiknya di sini. Nah, ini untuk variansi. Kalian bisa baca. Nah, sekarang kita lihat saja contohnya. Yang dua populasi saya ini. Nah, ini. Jadi di sini sudah saya diberikan juga ringkasannya. Kalau misalnya mu itu menyatakan rata-rata dari populasi, kemudian X bar itu rata-rata sampel, nanti estimasi interval konfidensinya atau interval konfidensi 1 minus alfa kali 100% itu dibedakan menjadi 3 kasus. Tergantung sigma kuadratnya diketahui atau tidak dan populasinya itu distribusinya apa. Nah, ini untuk uji hipotesis. Kita lihat saja contohnya. Kita cek. Yang nomor 1. Sebuah perasaan elektrik yang memproduksi bola lampu. Nah, dari produksi itu dia punya rata-rata hidup lama hidup dari bola lampu tersebut berdistribusi normal dengan standar deviasinya 40 jam. Kemudian kalau kita ambil sampel 30 bohlam di sini, dia punya rata-rata hidup 780 jam. Nah, pertanyaannya, tentukan 96% interval konfidensi untuk min populasinya. Nah, kita cek dulu. Yang diketahui apa ini? Distribusinya apa di sini? Distribusinya normal atau sebarang? Apa? Normal, Bu. Ya, normal. Sigma kuadratnya diketahui tidak? Diketahui 40 jam. Ya, sigma kuadratnya, karena sigmanya diketahui 40 jam, berarti sigma kuadratnya kan 40 kuadrat. Jadi dia diketahui. Nah, kita sekarang berarti di sini kita pakai kasus yang mana ini? Kita kan mencari interval konfidensi. Kasus pertama 2 atau 3. Dia berdistribusi normal, sigma kuadrat diketahui. Kasus yang Ibu, yang 1. Ya, kasus pertama ini. Kita pakai yang di sini untuk mencari interval konfidensinya. Kita cari saja sekarang. Nomor 1. Kita mau mencari, kan diketahui di sini. Dia X-nya itu berdistribusi normal. Standar deviasinya mu, standar deviasinya 40, kita kuadratkan variansinya. Nah, sampel 30 rata-ratanya itu 780 jam. Kemudian N-nya itu 30. Nah, kita mau cari 96% interval konfidensi untuk mu.
Nah, berarti di sini mu itu kan terletak antara nilainya B sampai dengan A. Dengan B-nya, itu rumusnya adalah X bar min Z alfa per 2 dikalikan sigma per akar N. Ini kan. Kita dapatkan yang di sini. Ini nilai B-nya, ini nilai A-nya. Kita masukkan saja. X bar-nya kita ketahui 780. Z alfa per 2, kalau 96% berarti alfanya berapa? 2%. 4% kan? 1 dikurangi alfa kali 100% itu harus 96%. Berarti alfanya kan 4%. Alfa per 2 jadi di sini 0,02. Dikalikan sigma, sigmanya 40 per akar N. N-nya 30. Nah, sekarang kita lihat Z 0,02 itu berapa? Maaf, ini kita cari nilai Z yang luas area di bawah kurva itu 0,02. Kita cek. 0,00202 ini. Antara ini dan ini. Ya kan? Kita lihat yang terdekat yang mana? Yang di sini kan? Yaitu min 2,05. Jadi Z 0,02 itu adalah 0, min 2,05. Oke. Berarti di sini 2,05. Nilainya berapa? Coba kalian cari. Kemudian A-nya itu adalah X bar plus Z alfa per 2 sigma per akar N. Monggo, coba dicari dulu nilai A dan B-nya. Berapa nilainya yang B atau A-nya dan A-nya? Ya, ada yang sudah dapat, yang B 765, yang A 795.
Jadi 96% interval konfidensi untuk mu itu terletak antara antara 765 sampai dengan 795. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau belum ada, kita lihat nomor 2. Di sini pertanyaannya, suatu jenis tikus tertentu yang mendapatkan makanan biasa menunjukkan kenaikan rata-rata 65 gram selama 3 bulan pertama. Kemudian suatu sampel random dengan 40 ekor tikus seperti itu diberi makan dengan protein tinggi dan menunjukkan kenaikan berat rata-rata 82 gram dengan deviasi standarnya 17,6 gram selama 3 bulan pertama hidupnya. Nah, pertanyaannya, apakah fakta cukup mendukung dugaan bahwa makanan yang berprotein tinggi itu akan memperbesar kenaikan berat di tikus? Berarti di sini kita melakukan uji hipotesis. Nah, kita cek dulu yang diketahui. Distribusinya apa di sini? Distribusi datanya apa? Normal atau sebarang? Normal, Bu. Normal dari mana? Karena sampelnya kan sedikit. Sampelnya kenapa? Sampelnya sedikit, 40 ekor. Bukan itu. Normal itu kan biasanya kita lihat dari grafiknya ya, yang kita bisa lihat diagram batangnya. Nah, kalau di soal dia tidak menyebutkan normal, berarti asumsinya dia tidak normal distribusinya. Jadi ini distribusinya sebarang. Sigma kuadrat diketahui atau tidak? Diketahui 17,6. Hati-hati, 17,6 itu deviasi standar dari sampel atau populasi. Oh iya, Bu. Berarti Sigma kuadratnya diketahui atau tidak? berarti 17,6 kuadrat, Bu. Ya, 17 kan ini deviasi standar. Enggak, deviasi standar 17,6 ini deviasi standar sampel atau populasi? Populasi, Bu. Populasi atau sampel? Coba dibaca lagi. Sampel, Bu, sampel. Berarti itu S ya, Bu. Ya. Jadi hati-hati ya di sini. Di sini 17,6 itu adalah standar deviasi sampel. Jadi yang diketahui itu variansi dari sampelnya atau S kuadratnya. Nah, di sini artinya sigma kuadrat itu tidak diketahui. Berbeda dengan ini. Yang pertama, kasus pertama tadi, dia menyebutkan secara eksplisit distribusinya normal dengan standar deviasinya 40 jam. Berarti ini adalah standar deviasi dari populasi. Nah, berarti di sini uji hipotesisnya kita pakai yang statistik uji, dia berdistribusi sebarang dengan sigma kuadratnya tidak diketahui. Distribusi sebarang, sigma kuadrat tidak diketahui. Berarti kita masih tetap pakai normal. Yang kasus kedua ini. Berarti kan tetap pakai yang di sini. X bar min U per S per akar N.
statistik di nomor 2 ini kita mau uji hipotetis. Yang kita mau uji pernyataan apa di sini? Kita mau lihat apakah fakta bahwa makanan yang berprotein tinggi itu akan memperbesar kenaikan berat tikus. Berarti di sini kita mau menguji mu-nya itu harus lebih besar apa? Kalau memperbesar kenaikan berat tikus kan berarti mu-nya harus lebih besar dari makanan biasa kan? Makanan biasa itu 65 gram rata-rata kenaikannya. Berarti di sini kita mau menguji apakah mu lebih besar 65 atau tidak. Jadi kita mau menguji ada mu lebih besar 65, di sini mu kurang dari sama dengan 65. Kemudian kita tahu tingkat signifikansinya. Alfanya itu adalah 0,05. Kemudian statistik ujinya, nilai Z-nya itu adalah X bar min mu 0 per S per akar N. Jadi di sini X bar-nya itu yang sampel itu rata-ratanya berapa? 82 dikurangi 65 dibagi S-nya. S-nya itu 17,6 dibagi dengan akar 40. Nah, coba dicek ini nilai Z-nya berapa? Kemudian kalian lihat daerah kritiknya, H0 ditolak jika apa? Nanti kesimpulannya apa? Coba saya beri waktu 5 menit untuk mengerjakan ini.
Berapa nilai Z-nya? Statistik ujinya? ,108. 6,108. Berapa? 18 ya tadi? 108. 108. Nah, ini H0 ditolak jika apa? Ini kasus keberapa? Mu lebih besar 65 itu H1-nya? Berarti kan di sini, kasus kedua kan? Berarti ini. Z lebih besar Z alfa. 0 ditolak jika Z lebih besar Z alfa. Dengan Z 0,05 itu sama dengan berapa? 1,96. 1,645. Z 0,05 itu 1,96 apa? Oh, bukan. 1,645 ya? Nah, berarti apa kesimpulannya? H0 ditolak atau diterima? H0 ditolak, Bu. Ya, kesimpulannya kita lihat H0-nya ditolak. Berarti artinya apa di sini? Kalau H0-nya ditolak. Berarti mu-nya itu lebih besar 65. Artinya apa? Berarti pemberian makanan berprotein tinggi itu meningkatkan apa tadi? Kenaikan berat tikus. Nah, ini. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau belum ada pertanyaan, nomor 3 dan 4 di sini kalian kerjakan, itu buat PR, nanti saya akan buatkan linknya di Elok, dikumpulkan minggu depan. Dikumpulkan paling lambat, deadline-nya. Deadline Rabu berapa? 27 April 2022 jam 11.15 paling lambat. Di Elok. Nah, nanti saya buka linknya. Oke, sampai sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Minggu depan kita akan masuk ke inferensi statistika untuk 2 populasi. Jadi kita akan bahas inferensi statistika untuk proporsi dan min. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri kuliah untuk hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat.